Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur ini dengan NIM A01200009 kelas B Agribisnis. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan PPT saya dengan materi permasalahan ekonomi dan solusi penanganannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya tentang permasalahan ekonomi dan solusi penanganannya. Sekarang ini, masalah perekonomian di Indonesia masih cukup banyak yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa masalah ekonomi di Indonesia dan solusinya yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memperbaiki perekonomian ke arah yang lebih baik. Apabila suatu negara memiliki banyak masalah ekonomi, sudah tentu masyarakatnya akan sulit memiliki kesejahteraan yang tinggi. Oleh sebab itu, setiap permasalahan ekonomi yang ada harus dapat segera diselesaikan dengan baik, supaya tidak semakin merembet kemana-mana. Nah, adapun masalah ekonomi di Indonesia dan solusinya. Yang pertama itu peranan APBN sebagai stimulus ekonomi yang belum optimal. APBN ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika jumlahnya besar, tetapi belum berperan penting untuk menstimulus ekonomi, maka bisa menjadi masalah tersendiri. Solusi yang tepat ialah pemerintah harus melakukan pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor khusus industri pionir. Yang kedua, sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi sangat disayangkan belum dapat dikelola dengan semaksimal seperti di sektor pertanian yang mana pemerintah masih melakukan impor dari luar negeri. Solusinya dengan mengelola sumber daya alam dengan teknologi canggih, ramah lingkungan agar dapat menghasilkan barang yang lebih bernilai lagi, supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Yang ketiga, inflasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga energi dunia. Inflasi yang terjadi ini menyebabkan adanya kenaikan harga pangan dan juga harga lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kenaikan harga energi di dunia. Solusinya dengan melakukan antisipasi, di mana menaikkan di bulan-bulan terakhir yang akan dapat menekan angka inisiasi, akan tetapi di sisi lain akan mempengaruhi sektor real inisiasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga energi dunia. Yang keempat itu transmigrasi yang sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Jika program transmigrasi tidak berjalan dengan baik, pemerataan daerah pun juga terhambat, terlebih dengan berlakunya otonomi daerah yang seakan menyebabkan transmigrasi menjadi mati suri. Solusi yang tepat adalah dengan koordinasi antara pusat dengan daerah supaya masalah transmigrasi ini dapat terselesaikan. Yang kelima, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia disebabkan karena semakin sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan serta disebabkan oleh pertumbuhan tingkat tenaga yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah usaha. Solusinya adalah menambah lapangan pekerjaan, mengadakan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, memberi informasi secepat mungkin apabila lowongan kerja sudah ada yang tersedia. Yang keenam itu ketimpangan neraca pembayaran. Adalah kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang, nilai tukar uang bisa menurun, serta industri nasional berbasis impor akan mati.
Sedangkan jika nilai ekspor terlalu besar, mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri. Dampaknya, nilai impor akan naik sehingga membuat industri berbasis bahan baku dalam negeri menjadi mati. Adapun cara mengatasi ketimpangan neraca pembayaran, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Nilai ekspor tidak boleh lebih tinggi dibanding nilai impor. Begitu pula nilai impor yang harus tetap terkendali dan tidak boleh lebih tinggi dibanding ekspor. Permasalahan yang ketujuh yaitu permasalahan pertumbuhan ekonomi. Salah satu permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah pembagian pendapatan nasional yang tidak merata, sehingga nilai GDP atau Gross Domestic Product tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kayanya sebuah negara. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat produksi barang dan jasa di masyarakat. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Permasalahan yang kedelapan yaitu tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Cara mengatasi tidak stabilnya kegiatan ekonomi, yaitu cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Yang kesembilan, perbandingan harga dasar dengan harga tertinggi. Permasalahan ini timbul ketika ketersediaan produk atau jasa di pasar dalam kondisi peak moment atau puncak. Melimpahnya stok kemudian memengaruhi harga jual yang anjlok. Contohnya, ketika musim panen cabai, harga komoditas cabai dapat mencapai 1.000 per kilo. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan petani. Sebagai solusinya yaitu pemerintah dapat menerapkan kebijakan harga dasar floor price minimum dan harga tertinggi maksimum. Ketetapan harga yang telah ditentukan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri sehingga stok terpenuhi, namun petani pun tetap mendapatkan keuntungan sesuai. Dan permasalahan yang terakhir yaitu birokrasi. Permasalahan selanjutnya yang mengakibatkan lambatnya laju sektor perekonomian mikro di Indonesia adalah rumitnya birokrasi dalam pengurusan izin usaha maupun permohonan pengajuan bantuan modal. Selain penolakan proposal, praktik pungli dan saling lempar tanggung jawab juga terjadi hingga berujung keputusan calon pengusaha. Solusinya adalah ketegasan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan satu komando dalam mempermudah izin usaha serta pemberian modal, sebab semakin banyak usaha yang baru yang bertumbuh, maka semakin berkembang pula sektor mikroekonomi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.